Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah kajian terakhir kita menjelang datang bulan Ramadan. Jadi karena ini kajian terakhir, semoga umur kita panjang sampai setelah Ramadan, sampai seterusnya lah, jangan sampai setelah Ramadan lewatlah semua. Kok nggak ada jemaah ya? Sampai situ muanya Ustaz ya. Baik ya, semoga Allah panjangkan umur kita insyaallah ya, tanpa pikun. Amin. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari ini kita membahas tentang seperti biasa, bahwa apa yang dapat kita buat, yang dapat kita renung-renungkan, yaitu terkait dengan persiapan kita menuju Ramadan, dan amalan apa yang kita lakukan menuju datangnya Ramadan. Kita mulai. Yang pertama, mau ndak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, menjelang Ramadan selesaikan urusan kita dengan manusia. Bu, tak boleh lagi bermusuhan dengan manusia. Saya minta maaf kalau ada di antara kita tak bersapaan dengan besan, tak bersapaan dengan menantu, tak bersapaan dengan tetangga, tak bersapaan dengan kawan lama, tak bersapaan dengan gitulah pokoknya ya. Nah, yang tak bersapaan dan bermusuhan, turunkan emosi, segera minta maaf. Kenapa? Saya sering bilang kepada jemaah bahwa kalau kita urusan dengan manusia tidak selesai, maka urusan kita kepada amal kita menjadi susah. Saya berikan 3 fakta. Yang pertama, ada dalil yang berbunyi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Nanti di bulan Ramadan ada orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa daripada puasanya, melainkan cuman lapar dan dahaga. Siapa dia? Orang yang masuk Ramadan tapi masih bermusuhan dengan manusia. Lai jaleh itu. Yang kedua, hati-hati, peringatan yang kedua. Nanti di tanggal 13 Februari malam itu kita akan bertemu dengan nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban, dosa-dosa kita akan Allah ampunkan, dosa-dosa kita akan Allah angkat, dosa-dosa kita akan Allah putihkan, dosa-dosa kita akan Allah ampunkan kalau kita beristighfar dan membaca doa ampunan. Semua akan diampunkan oleh Allah kecuali dosa orang yang bermusuhan. Jadi habis pengajian nih, catat nama-nama yang pernah ibu gosipkan itu, yang pernah ibu buka aibnya itu.
Yang pernah ibu bikin nangis dia itu. Yang pernah ibu musuhi itu. Ibu catat, ibu minta maaf bu. Tak ada jalan keluar lain bu. Minta maaf. Loh aku kan gak salah Ustazah. Minta maaf aja lah bu. Kita minta maaf bukan karena kita salah. Tapi kita minta maaf karena kita lebih beriman dan pengen aman. Cocok? Tapi minta maaf tuh sabar bu. Gak bisa minta maaf tuh sekilas-kilas gak sabar. Maaf ya. Maaf ya. Maaflah. Alantak oleh situ yang penting aku minta maaf. Jangan. Malah digosipkan pula sama orang. Oi, aku minta maaf sama dia tidak dimaafkan, jahat dia. Jangan. Jadi minta maaf tuh harus sabar. Gak bisa kita memaksa orang itu memaafkan kita. Bang maaf ya bang. Maaf ya bang. Bang maaf ya bang. Suka hatimu lah bang. Yang penting aku udah minta maaf dah. Jangan gitu. Jadi sabar. Ustazah kita kan gak salah. Ngapain kita minta maaf? Dari mana ibu tahu ibu gak salah? Di mata ibu gak salah. Di mata dia juga gak salah. Namanya orang berantuk. Paham? Jadi minta maaf ya. Mohon maaf lahir batin ya. Gak usah sebut juga salah ibu kenapa. Minta maaf lahir batin ya. Kenapa? Pokoknya sebenarnya aku gak mau minta maaf dong. Tapi karena itu disuruh ustazah aku minta maaf. Kalau nggak dengar ceramah takkan aku minta maaf, sebenarnya muak juga aku. Tapi ya udahlah aku minta maaf aja lah. Nggak bisa. Minta maaf tuh dengan kerendah hatian. Mohon maaf lahir batin ya. Terus nanti dia nggak mau memaafkan kita. Nggak mau. Udah ikhlas. Jangan dipaksa. Jangan gosipkan pula ke orang. Woi. Percuma aku minta maaf. Dia nggak dimaafkan, keras kali hatinya. Iya kayak batu. Gosip ibu nanti. Ya. Paham ya? Jamaah saya harus slow motion. Jamaah saya harus bisa lebih tenang. Lebih tenang dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita salah, usahakan minta maaf. Kita nggak salah ustazah, tapi kami bermusuhan. Dia lewat sini, saya berputar di sini. Saya lewat sana, saya berputar di sini. Bermusuhan nggak boleh. Segera minta maaf. Perkara dimaafkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita udah minta maaf. Kalau ketemu dengan dia, jangan buang muka. Biar dia yang buang muka. Kita sapa dia, bu, dia buang muka. Udah. Tandanya hatinya masih belum lunak. Udah itu aja. Nggak boleh bermusuhan. Kita pengajian terus, dengarkan ceramah terus, ke masjid terus, sholat tunggang tunggi terus. Tapi kalau kita bermusuhan, amal kita tidak disampaikan kepada Allah. Loading amalnya. Nah, ini ada juga yang dia bermaaf-maafan di tahun Idul Fitri aja. Habis itu diulangnya lagi bermusuhan. Oke? Bisa tuh. Jadi nanti mohon maaf. Nih, saling bermaaf-maafan. Termasuk kepada anak, kepada menantu, kepada besan. Ya? Selesaikan urusan dengan manusia itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Clear? Clear ya. Catat nama-namanya ya. Enggak memang iya. Jangan-jangan ada nama saya di situ pula. Enggak ya. Catat terus mohon maaf lahir dan batin. Ke depan jangan diulang lagi. Kenapa? Waktu kita meminta maaf cuman sampai nisfu Sya'ban. Di hari di malam nisfu Sya'ban, kalau kita tidak saling bermaaf-maafan dan tetap bermusuhan, maka maka dosa kita tidak diampunkan. Marasai. Nah, waktu ibu cuma seminggu lagi. Oke? Telepon dia bu. Telepon dia kalau dia jauh, WhatsApp dia kalau jauh. Oke? Dah, minta maaf. Kalau dia yang kemudian salah, kita disinggungnya, kita disakitinya, segera maafkan walaupun dia nggak minta maaf. Supaya hati ini lunak sedikit. Dia kalau hati ini lunak, nggak menyimpan dendam, kita awet muda, ibadah kita fokus. Nggak ada gunanya saling membenci dengan manusia. Dapat rezeki juga tidak, hati tenang juga tidak. Yang ada rugi aja. Ke depan mulai filter mana kawan yang mengantarkan kepada kebaikan,
mana kawan yang mengantarkan kepada keburukan. Kalau ada kawan itu kita asyik berkelahi aja ketemu dia, kita asyik tersinggung terus ketemu dia, jangan dekat-dekat juga sama dia lagi. Silahkan jalin silaturahmi tapi jangan terlalu dekat. Kalau ada kawan setiap dia datang diajak kita bergosip terus, kita ndak pengen gosip, pengen taubat ndak jadi-jadi karena cerita dia seru pula, ya kan? Nah, jangan dekat-dekat juga sama dia, ya, dekat sama yang lain yang mengantarkan kepada kebaikan. Kalau ada kita dizolimin orang, kita yang diomongin orang, kita yang difitnah orang, jangan terlalu banyak gerasa gerusuk. Kadang-kadang ada orang-orang yang ketika dia dizolimi dia tenang aja, bukan karena dia kuat, tapi karena orang itu nggak penting bagi dia. Oke, paham ya? Nah, usia udah berapa? Udah tahajud menjelang subuh, bermusuhan juga lagi ndak main. Oke, selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua, apa hal yang perlu kita sampaikan di dalam Ramadan? Yang lain nanti biar ustadz-ustadz lain menyampaikan, saya ambil yang penting-penting aja ya. Kita bahas seputar Ramadan, saya ambil yang penting-penting aja. Yang pertama, batas sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Jadi kalau bunyi serine tut, ibu masih ada kepala patin, santuang aja mak, gitu. Kalau masih ada makanan, makan aja. Karena batas sahur adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Oke? Jadi imsak itu bukan batas sahur, batasnya adalah azan subuh. Selanjutnya, kalau seandainya ibu berhubungan badan di malam hari, lalu kemudian tertidur ibu sampailah azan subuh sampai 5:30. Pas terjago rupanya hari udah siang, ibu belum mandi junub, ibu belum pasang niat puasa. Jawabannya, ibu puasa enggak? Pertanyaannya paham? Ibu junub malam-malam, lalu tertidur sampai azan subuh, udah jam 5:30, nggak sempat sahur, nggak sempat niat, puasa nggak? Jawabannya tetaplah puasa, tapi nggak usah pakai sahur lagi. Mandi segera sholat subuh. Oke? Yang ketiga, saya mau sampaikan, ada dalil yang saya ambil yang penting-penting aja. Ada dalil yang berkembang di masyarakat, yang mana dalil ini tidak bisa kita pakai karena hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Bunyi hadisnya apa? Naumus shaim al-ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Pernah dengar hadis itu? Bulan puasa lalu taruh. Kenapa ibu tidur bu? Ibadah saja. Dalilnya tak jelas. Dan yang kedua, itu bertentangan dengan sunnah atau bertentangan dengan af'al, atau bertentangan dengan perbuatan baginda Nabi. Rasulullah pagi dia berperang, malam dia iktikaf, bukan tidur. Jadi tidurnya orang puasa bukan ibadah. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah baca Quran di bulan Ramadan. Oke? Ini yang penting-penting tentang Ramadan. Yang keempat, saya ambil yang penting-penting aja ya. Saya mengingatkan kembali kepada ibu-ibu semuanya. Ketika nanti Ramadan, ibu berbuka puasa, pakai salalawa, godok bagulo, cendol, es teh teler, ya. Nah, biasanya ibu itu kan kekenyangan, lalu kadang-kadang sholat isanya terlambat ke masjid. Saya ingatkan, kalau ibu sholat isanya terlambat ke masjid, jangan berlari-lari. Berlari-lari ke masjid adalah makruh, Allah tak suka. Jalan biasa aja. Suatu ketika Rasulullah pernah melarang sahabat, memarahi sahabat yang berlari-lari datang ke masjid, itu statusnya makruh. Jadi kalau ibu terlambat datang ke masjid, jalan biasa saja. Oke? Yang keempat, yang kelima, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, saya ingatkan, nanti
dari Isya menjelang tarawih, kan ada ustadz yang ceramah. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya, siapapun ustadz yang ceramah, apapun isi ceramahnya, dengarkan baik-baik. Jangan ada jemaah saya saat ustadznya ceramah, dia baca Quran di belakang. Apa katanya? Baca Quran ini kan pengen khatam saja. Ustadz ceramah, nyo baca Quran di belakang. Saya tak pernah nampak jemaah saya kayak gitu. Tapi saya sering dapat laporan, oh ustadz ceramah di depan, dia baca Quran di belakang. Pas ditanya, kenapa katanya? Karena pengen ngejar khatam. Sekarang saya tanya, baca Quran hukumnya apa? Sunnah. Dengarkan ceramah ustadz hukumnya apa? Wajib. Tutup Qurannya, dengarkan ceramah ustadznya. Kami tidak ngerti ustazah isi ceramah ustaz, lain ujung lain pangkal. Saya mau sampaikan, apapun isi ceramahnya, paham atau nggak paham, anggu-anggu aja lah bu. Kita nggak tahu di mana kita mendapatkan kebaikan. Kita nggak tahu di lisan ustaz yang mana kita mendapatkan hidayah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia bicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Ini nengok ustaz. Ustaz tetele kaji mah, ndak boleh ngomong kayak gitu, ya. Pulang pula dari tarawih, entah apa-apa ceramah ustaz, cari ustaz tu di padang mahsyar, minta maaf nanti sama ustaz itu. Ndak boleh, ya. Dengarkan, ihtiram kepada guru itu jauh lebih baik. Ndak usah baca Quran saat ustaznya ceramah, ya. Dengarkan ustaznya, siapapun kita anggu-anggu aja lah. Ibu kan majelis taklim tu pai mangguaknya nak. Setelah itu apa ceramah ustaz tadi? Ndak jaleh doh, yang penting ganteng ustaznya. Itu aja ingat lagi. Okey? Selanjutnya, nomor 6. Nanti ketika mendengarkan ceramah ustaz di masjid dari Isya menjelang tarawih, itu kan ndak lama mak, cuman 20-15 menit aja, ya kan? Kalau mendengarkan ceramah ustaz nanti, ibu jangan selonjorannya itu ke depan kakinya. Selonjoran ke arah kiblat itu makruh. Jadi kalau mau selonjoran ke kiri dan kanan, paham? Putar ini belakang. Selonjoran itu ke kiri dan ke kanan. Selonjoran ke kiblat makruh. Tapi kalau di rumah enggak apa-apa, bebas. Boleh enggak zikir sambil selonjoran? Boleh. Boleh enggak solawat sambil selonjoran? Boleh. Boleh enggak baca Quran selonjoran? Boleh. Allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Enggak apa-apa, tapi khusus di masjid. Kalau mau selonjoran enggak boleh menghadap kiblat. Lah, jangan caliak-caliak kawan. Oke? Selanjutnya, nomor 7. Seputar Ramadan. Nanti, nomor 7 kan? Nanti, ibu masih dari Isya menjelang tarawih. Ibu kan dengar ceramah ustaz. Nanti ketika mendengar ceramah ustaz itu, ibu tekantuk-kantuk. Tekantuk-kantuk. Kalau kantuk ibu itu cuman tidur ayam aja. Gitu. Pernah kayak gitu? Karena habis makan lotek. Tekantuk-kantuk. Kalau kayak gitu ibu tekantuknya, maka tidak batal wudunya. Tapi kalau ada kawan di sebelah, bangunkan dia kalau dia tekantuk-kantuk. Kadang-kadang ibu kode-kode pula ke kawan lain. Cari aku akan tu. Saya tahu. Benar tak? Ngakulah kawan. Apalah ibu nih? Ibu, samping ibu kawan ngantuk. Bukan ibu bangunkan dia, malah ibu kode-kode kawan lain. Tengok mak, ngantuk. Tak boleh. Ribah itu bapoto pula. Okey? Bangunkan dia ngantuk, dia sedang melawan tu. Karena mungkin kebanyakan makan lontong dia.
Dibangunkan, jangan ibu ceritakan. Zoom. Bangunkan dia saat mendengar ceramah Pak Ustadz itu. Oke? Nah, karena kan ibu-ibu ini dari jam 3 malam dia udah bangun sahur. Iya kan? Habis subuh tak boleh tidur pula kata ustazah, makruh. Habis itu antar anak sekolah, baru mau tidur lah mencuci pula. Habis mencuci baru nyemur pakaian, nyetrika pula. Baru ngalai udah azan zuhur pula. Rencana mau tidur azan zuhur, udah tengok pula SCTP. Ujung-ujungnya jam 3 harus masak sampai maghrib. Ngantuk wajar itu, nggak apa-apa, ngantuk aja lah. Oke. Nah, cuman selagi cuman gini-gini aja, itu nggak batal. Tapi kalau kalau ibu tetap tidur aja, kalau ibu tertidur banget itu sampai pinggul ibu udah tidak menempel ke sejadah atau tidur lelap, itu batal. Oke, ibu perlu ngambil wudhu lagi. Clear? Nggak. Tafadhol, silakan Bu. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Oke. Selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, persiapan kita menuju Ramadan tadi poin 1 apa? Selesaikan urusan kita dengan manusia. Yang kedua, perhatikan hal-hal yang berada di dalam Ramadan, ya. Kemudian apa hal-halnya? Ada 7 dah. Hal-hal yang dalam Ramadan ada 7. Sekarang yang ke-8. Ibu-ibu yang membatalkan puasa itu kan tidak terlalu banyak, Bu. Contohnya, masuknya sesuatu ke tenggorokan dan kerongkongan, iya kan, dalam bentuk cairan atau dalam bentuk makanan, itu batal, iya kan. Kemudian gila, berhubungan badan, kemudian haid, hilang akal, kan gitu aja. Yang membatalkan puasa itu tidak banyak, cuman banyak orang yang membanyak-banyakkannya. Contoh, saya pernah dengar katanya nangis batal. Nangis itu tidak membatalkan puasa selagi air mata tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Katanya gosip batal. Gosip itu tidak membatalkan puasa, cuman gosipnya itu berdosa. Jangan monggo, ada gosip nih, tapi batal puasa kita nanti aja habis tarawih ya. Jangan, tetap berdosa. Gosipnya nggak batal, gosipnya berdosa, tapi puasanya tidak batal, cuman berdosa. Marah tidak membatalkan puasa, cuman marahnya berdosa. Aku mau marah nih bang, tapi karena aku puasa aku tahan. Cali abang habis maghrib kok, jangan, tetap berdosa. Ya katanya korek hidung batal, korek kuping batal, tidak. Ya. Gosok gigi selagi odolnya tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan tidak batal. Jadi gosok gigi itu nggak batal, cuman dihindari aja. Takutnya dia masuk. Cicipi makanan tidak batal kalau dibuang lagi, tapi kalau cicipnya setengah jam pasti batal. Nah, kayak gitulah. Kalau obat oke, vitamin nggak boleh. Oke. Kalau lupa nggak apa-apa, lantak lah. Makan. Terlupa ternyata kita udah puasa. Sallallahu udah masuk 4. Tambah lagi? Enggak ya. Kalau terlupa jangan tambah lagi. Lanjutkan puasa. Mantap kali ya, mau juga lah saya lupa puasa. Kalau lupa, ya sudah langsung jangan batalkan. Gitu ya. Lanjut lagi. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, poin nomor 3. Tadi poin 1, poin 2, sekarang poin 3. Ibu masih bisa mengqadha puasa sampai 1 hari menjelang Ramadan, dinamakan dengan hari syak. Hari syak itu adalah
satu hari menjelang Ramadan, itu namanya hari syak. Itu sudah haram berpuasa. Jadi kalau mau puasa qada, lakukan sampai ke sehari menjelang Ramadan. Selanjutnya, ibu masih boleh melakukan puasa sunnah. Tidak ada masalah puasa sunnah menjelang satu hari menjelang puasa, menjelang hari syak. Justru di bulan Syaban ibu sangat dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Sebagai apa? Sebagai latihan menuju Ramadan. Dia ibadah itu harus dilatih. Ibu pernah enggak puasa Ramadan ibu melawan puasa nih, letih badan, panas berdengkang, letih, lemes, pernah? Biasanya karena belum terbiasa puasa sebelumnya. Jadi Rajab banyak berpuasa, Sya'ban lebih banyak, Ramadan full, biar terbiasa. Fisik ini terbiasa. Saya belakangan sering bilang ke jemaah, ibu kalau ibadah itu harus, kalau dia menyangkut aspek biologis harus dilatih. Contoh umroh. Umroh itu ibadah fisik. Ibu kalau umroh mau 2 bulan lagi, dari sekarang ibu latihan jalan kaki setiap pagi. Nggak bisa mendadak-dadak aja. Bisa, tapi ibu tawaf lancar waktu sahih, tanggal lutut kok rasanya. Karena itu ibadah fisik, capek kita. Maka saya sering bilang kepada jemaah saya kalau mau umroh, ibu-ibu jalan kaki pagi dari sekarang. Biar lututnya dibiasakan. Kalau enggak, sakit kita. Karena tawaf dan sa'i itu 7 kilo itu jalan kaki. 7 kilo dari sini kemana? Dari sini ke Pasar Loket mungkin baru 1,5 kilo. Bulak balik bu Pasar Loket tuh. Pasar Loket lah tahu? Dari sini Pasar Loket 1,5 kilo. Nggak sampai 1,5 kilo. Dari sini ke Gramedia 2 kilo. Jalan kaki lah bulak balik 3 kali. Begitulah tawaf. Sakit kaki. Maka mesti dilatih. Sama dengan tahajud. Tahajud itu ibadah bukan cuma ibadah hati dan lisan, tapi ibadah fisik. Jadi kalau tahajud kita masih pertama-tama kali tahajud, dekat-dekatkan dulu azan subuh. Kita tidur dulu, dekat azan subuh, baru kita tahajud. Nanti tengah malam, nanti lama-kelamaan baru dimundurkan jam 3, jam 2. Jadi latih dengan berpuasa, insya Allah. Kemudian selanjutnya, poin yang keempat. Buat target di bulan Ramadan. Ibu mau target ibadah apa selama Ramadan? Catat, tempel di kulkas. Selama Ramadan ibu pengen target apa? Contoh, selama Ramadan pokoknya saya nggak mau lepas sholat duha. Bisa. Atau selama Ramadan saya nggak mau lepas tahajud. Biasanya bangun tahajud susah. Kenapa? Ya karena tengah malam. Sekarang kan harus masak. Akhirnya kita bisa bangun tengah malam, nggak lepas tahajud. Atau saya pengen khatam Quran di bulan Ramadan itu sebanyak 30 juz dalam 1 bulan. Bisa. Nanti habis subuh baca 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar. Nanti berarti 1 day 1 juz. 1 hari 1 juz. Nanti Syawal ibu khatam. Apalagi pokoknya selama Ramadan saya nggak pengen lepas untuk sedekah subuh karena setiap subuh saya ke masjid. Bisa. Pokoknya selama Ramadan sehabis tarawih saya harus tadarus di masjid walaupun cuma sampai 10:30. Pokoknya selama Ramadan saya mau sedekah berbuka puasa walaupun cuma 1 orang. Ramadan itu sedekah untuk orang yang berpuasa bagus, tapi jangan dikasih. Kasih aja lah, jangan. Kasih sebelum berbuka. Buat komitmen. Apalagi komitmen. Selama Ramadan saya tidak mau marah-marah. Gitu, dibuat komitmen ibadah kita. Karena ibu, kalau kita belanja, kemana ibu belanja? Pergi ibu ke Matahari. Apa kata orang Matahari? Diskon promo terbatas. Berebut-rebut ibu mencari promo itu.
Sama dengan ibadah gitu juga. Ini ada promo bulan Ramadan, di mana pahala dilipat gandakan, di mana dosa-dosa diampunkan, di mana doa-doa diijabah. Maka ambillah promo itu, waktu terbatas. Insya Allah. Nah, ini beberapa hal. Semoga kita masuk Ramadan dengan enak. Insya Allah. Nah, itu dipersiapkan. Yuk kita simpulkan sebelum kita tutup. Satu apa tadi? Selesaikan urusan dengan manusia. Yang kedua, hal-hal seputar Ramadan. Yang ketiga, qada puasa boleh di bulan Sya'ban. Yang keempat, boleh ganti puasa, boleh sunnah puasa di bulan Sya'ban. Yang kelima, buat target dari sekarang. Kita pengen apa di bulan Ramadan nanti? Usahakan ibadah ibu sampai ke Idul Fitri. Taraweh itu sampai ujung. Jangan minggu ketiga udah teringat peyek kue bawang pulang kampung. Pulang kampung ibu, tetap di kampung sholat taraweh. Insya Allah ya. Jangan makin ke ujung makin sepi. Padahal makin ke ujung itu makin malam luar biasa. Lailatul Qadar 10 malam pertama. Makanya kalau kita di Mekah 10 malam pertama masjid makin rame. Kalau di kita masjid makin ujung makin sepi. Kenapa? Ada kacang tojin yang mau dimasak, kue nastar, kue bolu. Padahal 10 malam terakhir itu insya Allah mustajab. Insya Allah mustajab. Ya, Lailatul Qadar. Oke? Wallahu a'lam bishawab. 1 tahun saya menemani ibu-ibu semuanya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah dan khilaf selama ini. Dari tutur kata saya, dari saya bercakap, dari apa yang saya sampaikan, semata-mata tidak bermaksud menceramahi, sekedar menakut-nakuti. Oh enggak ya, sekedar minta maafnya aja nggak serius ya Ustazah Nelan ya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, tidak bermaksud menceramahi, sekedar memberikan informasi yang mana semoga informasi ini bisa kita amalkan. Saya doakan semoga ibu-ibu semua Allah mudahkan untuk mengamalkan apa yang disampaikan oleh ustaz dan ustazahnya. Insyaallah lebih baik kita ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, tawbatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas Assalamu ilaika ya'udu salam fahina rabbana bisalam wa dakhinal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizquna haraman fa tahhiru wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka illa ma'a. Allahumma